Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Sumitro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Artifa Soraya. Pada mata kuliah pengantar pendidikan, pada unit pertama hal yang dibahas adalah hakikat manusia dan pengembangannya. Pada hakikatnya, pendidikan dilakukan oleh manusia. Pendidikan adalah kegiatan antar manusia. Manusia adalah kunci apabila ingin memahami tentang pendidikan. Sokrates berpendapat bahwa belajar adalah belajar tentang manusia. Target dari pendidikan adalah manusia. Selanjutnya, yang pertama di unit pertama ini ada wujud sifat hakikat manusia. Terdiri dari beberapa, yakni yang pertama kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri adalah manusia itu berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain karena manusia mampu mengambil jarak dengan objeknya, termasuk mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi, yaitu kemampuan mengambil jarak dengan objeknya. Berarti manusia dapat menembus dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Selanjutnya yang ketiga adalah manusia itu memiliki kata hati, yaitu kemampuan yang membuat keputusan tentang baik dan buruk bagi manusia sebagai manusia. Keempat, manusia memiliki moral. Memiliki moral cenderung pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Nilai moral dalam kehidupan manusia antara lain religius, jujur, toleransi, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli lingkungan, peduli sosial, cinta damai, bersahabat, gemar membaca, menghargai prestasi, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima adalah memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Wujud tanggung jawab bermacam-macam, ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Kemudian yang keenam adalah manusia itu memiliki rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat terhadap sesuatu, selain terikat dengan tuntutan kodrat manusia. Yang ketujuh adalah manusia memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Yang terakhir adalah manusia memiliki kemampuan menghayati kebahagiaan. Sebagian manusia itu terletak pada keadaannya sendiri secara faktual, ataupun pada rangkaian prosesnya maupun pada perasaan yang mengakibatkannya. Tetapi terletak pada kesanggupan atau kemampuannya menghayati semuanya, itu dengan keheningan jiwa dan menundukkan hal-hal tersebut dalam rangkaian atau ikatan tiga hal, yaitu usaha, norma, dan takdir. Kemudian yang B, pandangan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia itu adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang hidup, yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional, yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Kemudian yang C, hakikat manusia dan dimensinya. Ada 4 dimensi yang akan dibahas dalam hakikat manusia, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Dimensi keindividualan yaitu setiap individu manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi yang berbeda dengan yang lainnya. Dimensi kesosialan, manusia membutuhkan manusia yang lainnya untuk hidup dengan baik. Setiap bayi yang lahir mempunyai potensi sosialitas. Dimensi kesusilaan, susila berasal dari kata su dan sila yang mempunyai makna kepantasan yang lebih tinggi. Manusia memiliki nilai-nilai menghayati dan melaksanakan nilai-nilai kehidupannya. Selanjutnya dimensi keberagaman, manusia adalah makhluk religius karena sejak dulu percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan alat indera diyakini adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup di alam semesta. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat untuk bertopang dan untuk keselamatan hidupnya.
Pada unit kedua membahas tentang konsep dasar pendidikan. Yang pertama adalah konsep dasar pendidikan. Kata pendidikan secara etimologis berasal dari bahasa Latin educare yang berarti untuk meningkatkan dan untuk membawa. Konsep pendidikan dalam arti sempit adalah segala daya upaya yang bertujuan sengaja direncanakan untuk pengembangan secara optimal potensi individu. Pengertian konsep pendidikan secara luas tidak terbatas pada ruang kelas atau sekolah saja, tetapi sebagai proses umur hidup karena semua pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang diperoleh seseorang pada tahap kehidupan seseorang yang berbeda melalui saluran yang berbeda, baik secara formal, informal, dan kebetulan disebut sebagai pendidikan. Yang kedua adalah fungsi dari pendidikan. Pendidikan mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yang pertama menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk ambil bagian dalam proses demokrasi. Yang kedua, mengembangkan bakat yang dimiliki tiap orang demi kepentingan pribadi atau masyarakat. Yang ketiga, mempersiapkan anggota masyarakat untuk dapat mencari nafkah. Selanjutnya, untuk melestarikan kebudayaan dan mengurangi pengendalian orang tua. Yang ketiga adalah tujuan dari pendidikan. Tujuan umum pendidikan adalah persiapan atas tugas pelayanan publik. Secara psikologi, tujuan pendidikan adalah pembentukan karakter yang berwujud dalam kesatuan esensial si subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Para pakar pendidikan sepakat untuk mengatakan perlunya keseimbangan antara dimensi kognitif dan afektif dalam proses pendidikan. Makna dari pernyataan tersebut yaitu untuk membentuk manusia seutuhnya tidak cukup dengan mengembangkan kecerdasan berpikir peserta didik melalui segudang ilmu perilaku dan kesadaran moral. Hanya kombinasi seperti itulah peserta didik akan mampu menghargai nilai-nilai dalam dirinya dan orang lain. Secara umum, terdapat 4 tujuan tentang pendidikan. Yang pertama, tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang keempat, ada batasan pendidikan menurut fungsinya. Batasan pendidikan menurut fungsinya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu antara lain proses transformasi budaya, proses pembentukan pribadi, proses penyiapan warga negara, proses penyiapan tenaga kerja. Selanjutnya yang kelima adalah unsur-unsur pendidikan. Pendidikan sebagai sistem memiliki komponen-komponen tertentu yang diperlakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen-komponen penting dalam pendidikan antara lain subjek yang dibimbing, peserta didik, orang yang membimbing, pendidik, interaksi edukatif, materi pendidikan, alat dan metode, serta lingkungan pendidikan. Selanjutnya pada unit ketiga pembahasan tentang aliran pendidikan. Yang pertama adalah aliran klasik pendidikan. Terdapat 4 aliran klasik pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Empirisme berasal dari kata empire yang artinya pengalaman. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke. Locke berpendapat bahwa anak yang dilahirkan itu ibarat meja lilin putih yang bersih yang masih kosong, belum terisi tulisan apapun. Teori ini disebut dengan teori tabula rasa. Masa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau pengalaman pendidikan yang diterima waktu kecil. Manusia dapat dididik ke arah apa saja, bisa ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Yang kedua adalah aliran nativisme. Aliran nativisme sangat berlawanan dengan aliran empirisme. Nativisme berasal dari kata nativus, artinya kelahiran, asal atau asli. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer. Pengikut aliran nativisme berpendapat bahwa anak sejak lahir sudah memiliki bawaan atau sifat-sifat dasar tertentu yang bersifat pembawaan atau keturunan. Sifat keturunan inilah yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Dengan begitu, sifat keturunanlah yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak serta menentukan proses hasil pendidikan. Yang ketiga, aliran naturalisme. Natur artinya alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Beberapa ahli mengatakan bahwa aliran naturalisme dengan aliran nativisme hampir sama. Aliran ini dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau. Seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dan menjadi anak yang baik. Anak-anak tersebut diserahkan kepada alam. Kekuatan alam akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang terlahir secara alamiah sejak kelahiran anak tersebut. Yang keempat adalah aliran konvergensi. Salah satu tokoh aliran konvergensi adalah William Stern.
Tokoh tersebut menggabungkan dua aliran menjadi satu aliran, yaitu aliran empirisme dan marxisme menjadi aliran konvergensi, di mana pembawaan atau sifat yang sudah dimiliki oleh manusia dan lingkungan manusia tersebut sama-sama berpengaruh. Aliran konvergensi berpendapat bahwa pembawaan tanpa dipengaruhi oleh faktor lingkungan tidak dapat berkembang, demikian sebaliknya. Dan yang kedua adalah gerakan baru pendidikan. Gerakan baru pendidikan termasuk pengajaran alam sekitar, aliran pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya. Yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian. Anak dididik harus dapat hidup bermasyarakat dan hidup dipersiapkan dalam masyarakat dan diarahkan. Oleh sebab itu, anak didik harus mempunyai pengetahuan tentang diri sendiri, cita-cita, pengetahuan tentang dunianya. Yang ketiga adalah sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik dari pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. Yang keempat adalah pengajaran proyek, adalah suatu model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Selanjutnya pada unit keempat, pembahasan tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Pembahasan yang pertama adalah definisi sistem pendidikan. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistem yang berarti cara atau strategi. Sistem dalam bahasa Inggris berarti jaringan, susunan, dan cara. Sistem juga diartikan sebagai suatu strategi atau cara berpikir. Jadi dapat kita simpulkan, definisi dari sistem pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Yang kedua adalah komponen sistem pendidikan. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya atau ada atau tidaknya proses pendidikan. Komponen-komponen yang merupakan terjadinya dalam proses kegiatan belajar mengajar antara lain tujuan pendidikan, peserta didik, pendidikan, orang tua, pendidik, pemimpin masyarakat, dan keagamaan. Interaksi edukatif peserta didik dan pendidik, isi pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Sistem-sistem tersebut terdiri atas instrumental input, raw input, input proses, output, environmental, dan outcome. Yang ketiga adalah lingkungan pada sistem pendidikan. Pada kegiatan pendidikan ada unsur pergaulan dan unsur lingkungan yang keduanya tidak terpisahkan tetapi dapat dibedakan. Dalam pergaulan tidak selalu berlangsung pendidikan walaupun di dalamnya terdapat faktor-faktor yang mendidik. Yang terakhir adalah luaran pada sistem pendidikan, yaitu tujuan dan prioritas, peserta didik, manajemen dan pengelolaan, struktur dan jadwal waktu, isi dan bahan pengajaran, guru dan pelaksana, alat bantu belajar, fasilitas, teknologi, pengawasan mutu, penelitian, dan biaya. Pembahasan pada unit kelima adalah permasalahan pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan, yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan dan bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana pendidikan sebagai sistem dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Cara-cara konvensional dalam pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Yang pertama adalah membangun gedung sekolah seperti SD Impres dan ruang belajar. Kemudian menggunakan gedung sekolah untuk kegiatan sistem bergantian pagi dan sore atau shift. Cara inovatifnya adalah sistem pamong, SD kecil pada daerah terpencil, sistem guru kunjung, SMP terbuka, belajar jarak jauh. Yang kedua adalah masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Pemecahannya yang pertama bisa dilakukan dengan cara seleksi yang lebih rasional.
pengembangan kemampuan tenaga pendidikan, penyempurnaan kurikulum, pengembangan sarana prasarana, penyempurnaan sarana belajar, peningkatan administrasi, serta kegiatan pengendalian mutu. Yang ketiga adalah masalah efisiensi pendidikan. Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum. Cara pemecahannya adalah tenaga pendidik harus benar-benar difungsikan dengan mengangkat dan menempatkan mereka pada bidang studi yang dikuasai. Secepat mungkin koordinasi bila ada kurikulum baru, memberikan bantuan sarana dan prasarana pada sekolah yang memang membutuhkan. Yang keempat adalah relevansi pendidikan. Relevansi artinya persesuaian antara hasil pendidikan yang dicapai terhadap kebutuhan tenaga kerja. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah yang digambarkan dalam rumusan pendidikan. Pemecahannya adalah meningkatkan kualitas tenaga pengajar di Indonesia karena dibanding negara berkembang lainnya, Indonesia masih tertinggal. Ini dibutuhkan juga kerjasama antara lembaga pendidikan dengan berbagai organisasi masyarakat. Pembahasan pada unit ke-6 adalah pendidikan dan pembangunan. Yang pertama adalah esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antara keduanya. Pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha ke luar dalam diri manusia. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, seperti pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana, dan sebagainya. Yang kedua adalah sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya segi sasaran, lingkungan, jenjang pendidikan, dan pembidangan kerja. Dari segi sasaran pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Yang kedua, dari segi lingkungan pendidikan, klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Lingkungan keluarga, pendidikan informal; lingkungan sekolah, pendidikan formal; lingkungan masyarakat, pendidikan non formal; ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan. Yang ketiga adalah dari segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, menengah, dan pendidikan tinggi. Yang keempat adalah segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembinaan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, ekonomi, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pembangunan sistem pendidikan nasional. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia cenderung berupaya untuk mendekatkan dirinya pada kesempurnaan. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan termasuk sistem pendidikan. Selain itu, pengalaman manusia juga berkembang. Itulah sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang antar manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya juga selalu disempurnakan. Yang kedua adalah wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain saling terkait, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, yuridis, struktur, dan kurikulum. Hubungan antar aspek. Aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi aspek yang lain karena memberikan arah pada aspek-aspek lainnya. Meskipun aspek filosofis menjadi landasan, tetapi tidak harus diartikan bahwa setiap terjadi perubahan filosofis dan yuridis harus diikuti dengan perubahan aspek lain secara total. Hubungan antara aspek filosofis dan keilmuan. Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan, rumusan tujuan pendidikan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan hakikat manusia yang berarti pula bersifat wajar. Bagi kita, pengembangan sifat kodrati manusia itu paralel dengan jiwa Pancasila.
Kemudian adalah aspek yuridis, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifatnya relatif tetap. Beberapa pasal yang melandasi pendidikan sifatnya eksplisit, pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, pasal 32 maupun yang implisit, pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 34. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pembangunan pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan, lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain sebagai akibat dari perkembangan sosial dan budaya politik. Kemudian ada aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan tersebut dapat berupa materi, orientasi, pendekatan, maupun metodenya. Itu tadi adalah pembahasan dari mata kuliah pengantar pendidikan. Saya Hidayat Sumitro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.